Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus 11 mengenai siklus konversi pada perusahaan Jim and Clim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanita Nasution dari kelas AK5B dengan NIM 2005081006. Dosen pengampu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SEMSI, Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama ada diagram konteks, yang kedua ada data flow diagram, yang ketiga ada flowchart, dan yang terakhir kelemahan dan saran. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang diagram konteks, di mana pelanggan akan melakukan kesepakatan pesanan atau blanket order ke sistem konversi. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan diteruskan ke Departemen Teknik. Lalu, Departemen Teknik akan melakukan permintaan pembelian. Selanjutnya, permintaan pembelian bahan baku akan diteruskan ke Departemen Pembelian, lalu di Departemen Pembelian akan diproses dan menghasilkan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku akan diteruskan ke Departemen Pengendalian Persediaan, lalu Departemen Pengendalian Persediaan akan membuat laporan status persediaan. Selanjutnya, dokumen pencatatan waktu kerja akan diteruskan ke Departemen Penggajian, di mana Departemen Penggajian akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Selanjutnya, permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, kartu perpindahan, kartu waktu, kelebihan bahan baku, dan return bahan baku akan diteruskan ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu, Departemen Akuntansi Biaya akan memperbaharui file. Selanjutnya, voucher jurnal akan diteruskan ke buku besar, lalu buku besar akan memperbaharui buku besarnya. Selanjutnya yaitu di FD level 0, di mana pelanggan akan melakukan blanket order ke sistem proses perencanaan produksi. Lalu, daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan diteruskan ke Departemen Teknik, lalu Departemen Teknik akan melakukan permintaan pembelian. Selanjutnya, dari sistem 1.0 akan diteruskan ke sistem 2.0, yaitu proses pengendalian produksi bahan baku, di mana permintaan pembelian bahan baku akan diteruskan ke Departemen Pembelian, yang dimana di dalam Departemen Pembelian membutuhkan data master pembelian. Lalu, Departemen Pembelian akan memproses dan menghasilkan bahan baku, di mana bahan baku akan diteruskan ke Departemen Pengendalian Persediaan, yang dimana di dalam Departemen Pengendalian Persediaan membutuhkan data master persediaan. Selanjutnya, Departemen Pengendalian Persediaan akan membuat laporan status persediaan ke sistem proses pengendalian produksi bahan baku. Selanjutnya, dari sistem 2.0 akan diteruskan ke sistem 3.0, yaitu ke sistem proses pencatatan produksi, di mana dokumen pencatatan waktu kerja akan diteruskan ke Departemen Penggajian, yang dimana di dalam Departemen Penggajian membutuhkan data master karyawan dan jam kerja. Lalu, Departemen Penggajian akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Selanjutnya, permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, dan kartu perpindahan, kartu waktu, kelebihan bahan baku, dan return bahan baku akan diteruskan ke Departemen Akuntansi Biaya, di mana Departemen Akuntansi Biaya akan memperbaharui filenya. Selanjutnya, voucher jurnal akan diteruskan ke buku besar, yang dimana di dalam buku besar membutuhkan data master buku besar. Lalu, buku besar akan memperbaharui buku besarnya. Selanjutnya yaitu DFD level 1, di mana blanket order akan diteruskan ke sistem 1.1, yaitu sistem perencanaan produksi.
Selanjutnya, permintaan pembelian akan diteruskan ke sistem 1.2 yaitu proses penyelesaian perencanaan produksi. Lalu, sistem proses penyelesaian perencanaan produksi akan mengeluarkan bahan baku. Selanjutnya yaitu DFD level 2, di mana bahan baku akan diteruskan ke sistem 2.1 yaitu proses pengendalian produksi. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem 2.2 yaitu proses penyelesaian pengendalian produksi, yang dimana proses penyelesaian pengendalian produksi akan mengeluarkan laporan status persediaan. Selanjutnya yaitu DFD level 3, di mana dokumen pencatatan file akan diteruskan ke sistem 3.1 yaitu sistem proses pencatatan produksi. Selanjutnya, voucher jurnal akan diteruskan ke sistem 3.2 yaitu proses penyelesaian pencatatan produksi, yang dimana sistem proses penyelesaian pencatatan produksi akan melakukan update file dan bahan baku. Selanjutnya, flowchart dimulai dari pelanggan membuat kesepakatan pesanan yaitu blanker order, lalu blanker order akan dikirim ke departemen teknik, lalu akan dilakukan proses perencanaan. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis akan dilanjutkan untuk membuat jurnal pembelian. Selanjutnya, ke Departemen Pengendalian Persediaan akan membuat laporan status persediaan dan menghasilkan laporan status persediaan yang akan dilanjutkan untuk membuat jurnal pembelian dan menghasilkan permintaan pembelian bahan baku yang akan dilanjutkan ke Departemen Pembelian. Selanjutnya, di Departemen Pembelian akan menentukan bahan baku dan menghasilkan bahan baku. Lalu, bahan baku akan dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku digunakan dan bahan baku berlebih, di mana bahan baku berlebih akan diteruskan ke Departemen Akuntansi Biaya. Selanjutnya, Departemen Penggajian, di mana Departemen Penggajian akan membuat dokumen waktu kerja dan menghasilkan kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja yang akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Selanjutnya, kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja dan bahan baku berlebih akan dilakukan perbaharuan file dalam proses. Selanjutnya, Departemen Akuntansi Biaya akan membuat voucher jurnal dan menghasilkan voucher jurnal, di mana voucher jurnal akan diteruskan ke buku besar, yaitu buku besar akan memperbaharui buku besar dan menghasilkan buku besar. Selanjutnya kita ke Departemen Pembelian, di mana bahan baku yang digunakan tadi akan dilanjutkan untuk membuat dokumen waktu kerja, di mana lembar perpindahan, file perintah kerja, dan bahan baku akan dilanjutkan untuk proses produksi. Lalu proses produksi akan menghasilkan pesanan barang jadi, yang dimana pesanan barang jadi akan dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, pada saat penerimaan dokumen-dokumen terkait transaksi, tidak adanya verifikasi antara departemen satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak adanya pemisah tugas pada bagian pencatatan transaksi dan bagian keuangan, sehingga bisa saja terjadi kecurangan atas pencatatan. Selanjutnya, saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Yang pertama, seluruh departemen seharusnya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah kesalahan pencatatan. Yang kedua, pemisah tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan harus dilakukan karena dengan cara ini bisa mencegah kecurangan. Baiklah, sampai disinilah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.